Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai fenomena sains dalam pandangan Islam dan di dalamnya terdapat beberapa poin. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Zahra Ahmadul Kudus dan rekan saya. Nama saya Adelia Kansadila dengan NIM 016. Nama saya Rafita Fitriani dengan NIM 25. Oke, untuk poin-poin yang lainnya akan dijelaskan di slide selanjutnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai ayat yang berkaitan dengan garis sadar, yaitu ada 4 ayat, diantaranya yang pertama Quran Surah Al-Anbiya ayat 33, di mana yang ayatnya Auzubillahi minasyaitonirrajim wa huwallazi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamara kullun fi falaki yasbahun. Artinya, dialah yang menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya. Lalu adapun ayat yang kedua yaitu La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullu fi falaki yasbahun. Di mana artinya tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Di sini dalam Quran Surah Yasin ayat 40. Oke, adapun ayat yang berkaitan dengan garis sadar yang ketiga yaitu Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqi rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Artinya, dia juga yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih ketidakseimbangan sedikit pun. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu melihat suatu celah? Ini tuh dalam Quran Surah Al-Nur ayat 3. Nah, lalu untuk ayat selanjutnya yang mengenai garis sadar ini ada asyamsu wal qamaru bihusban, yang artinya matahari dan bulan beredar sesuai dengan perhitungannya. Ini tuh tertera dalam Quran Surah Ar-Rahman ayat 5. Selanjutnya ada sejarah hukum Kepler. Perkembangan hukum Kepler berawal dari perubahan besar dalam pandangan manusia terhadap tata surya. Pada abad kedua Masehi, Claudius Ptolemeus melalui model geosentris menyatakan bahwa bumi adalah pusat alam semesta dan planet-planet bergerak dalam sistem kecil yang kompleks, disebut di Episklius. Terus selanjutnya Nikolaus Kopernikus memperkenalkan model heliosentris yang menempatkan matahari tata surya. Meskipun lebih sederhana, model ini masih menggunakan lintasan lingkaran sempurna sehingga belum sesuai dengan hasil pengamatan. Selama bertahun-tahun menganalisis data Bray, Kepler menyimpulkan bahwa orbit planet tidak berbentuk lingkaran, melainkan elips dengan matahari berada di salah satu fokusnya. Ia juga menemukan bahwa planet menyapu luas yang sama dalam waktu yang sama, menunjukkan kecepatan planet berubah sesuai jaraknya dari matahari. Adapun perbandingan hukum Kepler, sebelum munculnya hukum Kepler, pandangan tentang tata surya masih dipengaruhi oleh dua teori besar, yaitu model geosentris Ptolemeus dan model heliosentris Copernicus. Model Ptolemeus abad kedua Masehi menempatkan bumi sebagai pusat alam semesta. Untuk menyesuaikan hasil pengamatan, ia memperkenalkan konsep epiklus, yaitu lintasan melingkar kecil dan berputar di atas lintasan utama. Kemudian Copernicus menawarkan model heliosentris yang menempatkan matahari sebagai pusat tata surya. Teori ini membawa kemajuan besar, namun tetap mempertahankan orbit lingkaran sempurna, sehingga masih memerlukan koreksi tambahan untuk sesuai dengan hasil observasi. Kepler kemudian mematahkan kedua pandangan tersebut dengan menggunakan data observasi Tycho Brahe. Ia menemukan bahwa orbit planet sebenarnya berbentuk elips dan bahwa
dan bahwa kecepatan planet berubah-ubah secara teratur sesuai jaraknya dari matahari. Adapun hukum Kepler saat ini, yang pertama dalam astronomi modern, menentukan lintasan planet dan satelit, menghitung orbit planet di tata surya dan orbit satelit buatan di sekitar bumi seperti posisi dan orbit satelit, menentukan masa benda langit, menghitung masa matahari, bintang atau planet raksasa menggunakan kombinasi hukum Kepler 3 dan hukum gravitasi Newton, lalu menentukan posisi planet dan fenomena langit. Dan yang kedua, dalam teknologi dan penerbangan antariksa, misi luar angkasa dihitung menggunakan hukum Kepler untuk memastikan wahana memasuki orbit dan efisien dan hemat bahan bakar. Sistem navigasi satelit, orbit satelit navigasi ditentukan dengan hukum Kepler untuk menjaga kestabilan posisi agar sistem navigasi tetap akurat di seluruh dunia. Prediksi gerakan benda langit. Dan yang terakhir dalam pendidikan dan simulasi, hukum Kepler diajarkan dalam fisika dan astronomi sebagai dasar mekanika langit dan digunakan dalam simulasi komputer untuk memahami dinamika orbit secara interaktif. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada keterbatasan limitasi hukum Kepler. Hukum Kepler mengasumsikan bahwa hanya ada dua benda yang saling berinteraksi, misalnya planet dan matahari. Yang kedua, ada Kepler tidak memasukkan efek gangguan gravitasi antara planet, efek matahari yang tidak seragam, atau gaya dari benda lain seperti bulan dan asteroid. Yang ketiga, ada Kepler hanya menjelaskan bagaimana planet bergerak, bukan mengapa. Penjelasan penyebabnya baru datang dari Isaac Newton dengan hukum gravitasi universal. Yang keempat, yaitu pada kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya, hukum Kepler tidak lagi akurat karena tidak memperhitungkan relativistik seperti pergeseran perihelion Merkurius. Yang terakhir yaitu tidak mencakup efek non-gravitasi, misalnya tekanan radiasi matahari, efek atmosfer, dan gangguan elektromagnetik yang juga bisa mempengaruhi orbit satelit atau debu kosmik. Di sini pun ada gitu hukum gravitasi Newton dan limitasinya. Nah, hukum gravitasi Newton ini masih menjadi dasar utama gitu dalam memahami berbagai fenomena alam dan pendapat teknologi modern lainnya. Nah, seperti dalam bidang astronomi, hukum ini menjelaskan bahwa gaya tarik antar planet, satelit, dan matahari yang menjaga keteraturan orbit di tata surya serta membantu perhitungan lintasan dan masa benda langit. Nah, adapun dalam teknologi antariksa, yaitu prinsip gravitasi digunakan untuk merancang lintasan roket dan satelit, yaitu menghitung orbit satelit GPS dan komunikasi, serta menentukan kecepatan lepas roket agar dapat keluar dari pengaruh gravitasi bumi ini. Nah, adapun dalam kehidupan sehari-hari seperti gaya berat, pasang surut air, dan yang digunakan pada bangunan agar stabil seperti gaya tarik bumi. Nah, selain penerapannya itu, adapun limitasinya gitu. Nah, hukum gravitasi ini tidak berlaku pada kecepatan yang mendekati cahaya dan medan gravitasi yang sangat kuat seperti di sekitar lubang hitam. Yang lebih tepatnya dijelaskan oleh teori relativitas. Nah, hukum ini juga tidak sesuai dengan skala mikroskopik karena tidak dapat dijelaskan oleh mekanika kuantum serta tidak memperhitungkan kelangsungan ruang dan waktu. Meskipun demikian, hukum gravitasi ini tetap memiliki peran penting sebagai pondasi dalam ilmu fisika dan teknologi modern. Nah, pada slide ini gitu kita akan mengamati planet Uranus dari 3 titik, yaitu kita akan mengamati dari Garut, Bandung, dan Bogor. Nah, dari tampilan langit yang direkam pada daerah Garut, yaitu planet Uranus ini terlihat berada di sekitar konstelasi Aries dengan ketinggian yang cukup rendah gitu di atas horizon timur laut. Nah, sedangkan pada yang di Bandung, Uranus ini tampak berada di posisi yang hampir sama dengan konstelasi Aries, namun sedikit lebih rendah dibandingkan pengamatan yang di Garut gitu. Nah, adapun pengamatan yang di daerah Bogor, nah Uranus ini masih terlihat di area konstelasi yang sama, tetapi posisinya itu tampak lebih rendah gitu di atas horizon dibandingkan dua lokasi tersebut.
dua lokasi sebelumnya gitu. Nah, ada faktor yang mempengaruhi pada pengamatan dari Bogor ini yaitu cuaca dan polusi cahaya di wilayah Bogor yang cukup tinggi sehingga berpengaruh gitu terhadap kejelasan pengamatan. Jadi intensitas cahaya bintang dan planetnya itu tampak lebih redup. Berikut adalah mengamati planet Uranus dengan satelitnya. Pada gambar tersebut terlihat sebuah planet yang dikelilingi oleh beberapa garis melingkar. Planet yang di tengah ini adalah Uranus dan garis-garis melingkar di sekitarnya menunjukkan lintasan atau jalur orbit dari satelit alami Uranus yaitu Miranda, Ariel, Umbriel, Titania, dan Oberon. Setiap garis mewakili jalur yang dilewati satelitnya saat mengelilingi planetnya. Garis ini disebut garis Eddard atau orbit. Kalau diperhatikan bentuk garisnya hampir bulat sempurna, artinya orbit satelit-satelit ini memiliki ekstrisitas yang sangat kecil atau bisa dibilang hampir melingkar sempurna. Hal ini menunjukkan bahwa gaya gravitasi Uranus cukup stabil, sehingga lintasan orbitnya tidak terlalu lonjong. Selain posisi garis yang paling mendalam seperti milik Miranda menandakan bahwa satelit tersebut paling dekat dengan Uranus dan waktu revolusinya juga lebih cepat. Sebaliknya garis yang paling luar yaitu milik Oberon menandakan orbitnya terlalu jauh dan waktu revolusinya lebih lama. Baik, yang selanjutnya ada perhitungan gravitasi dan eksentrisitas orbit Merkurius. Oke, diketahui MP sama dengan 0,3302 kali 10 pangkat 24 kg. Di buletin jadi 3,302 kali 10 pangkat 23 kg. G-nya sama dengan 6,67430 kali 10 pangkat min 11 meter kubik kilogram pangkat negatif 1 S min 2. M bulat titik sama dengan 1,98847 kali 10 pangkat 30 kg. R per-nya sama dengan 46 kali 10 pangkat 6 km dikemeterin jadi 4,60 kali 10 pangkat 10 meter. RAPH-nya sama dengan 69,82 kali 10 pangkat 6 km dikemeterin jadi 6,982 kali 10 pangkat 10 meter. A-nya 57,91 kali 10 pangkat 6 km dikemeterin jadi 5,791 kali 10 pangkat 10 meter. Ini dihitung menggunakan rumus gaya gravitasi Newton yaitu F sama dengan Gm bulat titik dikali MP per R pangkat 2. Hasilnya yaitu 8,99 kali 10 pangkat 21 N. Yang selanjutnya ada eksentrisitas atau kelonjongan orbit. Ini dihitung dengan rumus E sama dengan Q besar dikurangi Q kecil per Q besar ditambah Q kecil. Yang dimana Q itu sama dengan R per yang bernilai 4,60 kali 10 pangkat 10 meter dan Q besar itu akan sama dengan RAPH yang bernilai 6,982 kali 10 pangkat 10 meter dan hasilnya yaitu 0,20566.